Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang tergabung di dalam wadah Kul. Puji Tuhan, sungguh sebuah anugerah buat kita malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam Kul. Saya berharap dan berdoa semua ada di dalam keadaan baik, ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini tema renungan Kul malam hari ini adalah memasuki musim yang baru. Dan izinkan saya malam hari ini juga boleh untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita satukan hati kita doa buat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah, segala kebaikan Tuhan yang Kau boleh berikan buat kehidupan kami sampai hari ini. Sungguh pertolongan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kalau kami ada hari ini, kami boleh ada di dalam Kul, boleh masuk di dalam ibadah Kul malam hari ini, boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa, urapi kami Tuhan, beri hikmat kami semua Tuhan, agar kami dapat mengerti, bahkan pengurapan Kau turun buat kami semua Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Apa yang mau disampaikan oleh Engkau lewat hamba-Mu ini, biar Kau sampaikan Tuhan, bukan berasal dari pemikiran hamba-Mu, tetapi apa yang mau Kau sampaikan buat kami semua, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semua, saudara-saudara semua yang dikasih Tuhan, hari ini temanya adalah memasuki tahun yang baru, dan kita mau belajar dari apa yang dialami, yang ditulis di dalam kitab Yosua, di mana kitab Yosua menceritakan, Yosua 1 khususnya menceritakan di mana Tuhan memilih Yosua ya, untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian seperti yang pernah disampaikan Tuhan, dikatakan Tuhan secara khusus kepada Abraham untuk umatnya, yaitu Israel. Jadi setelah Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa itu. Hari ini kita mau ambil dari pelajaran apa yang Tuhan lakukan lewat Yosua. Ya, Tuhan lakukan lewat Yosua kepada bangsa Israel ini supaya bisa memasuki dan memasuki tanah perjanjian untuk mendapatkan janjinya Tuhan ya, lewat Yosua ya. Bapak Ibu, demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan lewat berbagai masalah ya, lewat pandemi yang kita alami, yang kita hadapi kemarin, dan memasuki tahun 2002 ini, kita berharap juga janji Tuhan boleh tergenapi buat kita semua. Karena seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Yosua untuk mempersiapkan umatnya untuk memasuki tanah perjanjian, untuk menerima janji Tuhan. Biarlah malam hari kita juga belajar bagaimana tuntunan Tuhan lewat Yosua ini boleh menjadi pelajaran buat kita, bagaimana kita memasuki tahun yang baru di tahun 2002 ini, supaya kita juga boleh mendapatkan ya, supaya di tahun 2002 kita boleh mendapatkan juga janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Kitab Yosua bicara mengenai, terutama Yosua tadi bicara mengenai penggantian pemimpin antara zamannya Musa diganti dengan zamannya Yosua. Ini bicara mengenai cara lama ya dan cara baru. Cara lama yang dulu Musa lakukan dan cara baru yang Yosua lakukan. Persis seperti apa yang disampaikan juga oleh gembala pembina kita hari-hari ini. Memasuki tahun 2002 bicara mengenai tahun paradigma yang baru, di mana paradigma bicara mengenai pola, pattern, sesuatu yang baru ya. Bicara cara lama yang mungkin kita dulu kita anggap sudah berhasil, sudah baik, harus diganti dengan cara yang baru. Ya. Karena kita tahu memasuki tahun yang 2002 ini kita masih banyak mengingat ya bagaimana kita ada pandemi segala macam, dan memasuki musim yang baru, tahun yang baru ini dalam kehidupan kita harus pasti banyak hal yang baru yang harus kita lakukan. Cara bisnis kita sudah berbeda, cara hidup kita harus berbeda. Pekerjaan kita mungkin berbeda, bahkan cara kita melayani Tuhan dan gereja beda. Hari ini kita mau belajar ya
Ada dua hal penting yang Tuhan ingatkan, ya, lewat renungan malam kul hari ini, lewat apa yang terjadi buat bangsa Israel, lewat tuntunan Tuhan kepada Yosua buat bangsa Israel. Biarlah ini menjadi tuntunan buat kita juga, bagaimana kita boleh memasuki tahun yang baru dengan pola yang baru, dengan cara yang baru, dengan paradigma yang baru yang Tuhan kasih 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 kepada kita, ya. Biarlah lewat tuntunan ini, biarlah sesuatu janji Tuhan boleh terjadi. Apa yang Tuhan tulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu akan Tuhan sediakan untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan katakan kepada Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, janji Tuhan yang baru, untuk memasuki musim yang baru dalam kehidupan kita, jadi bekal kita, ya. Yang pertama, Yosua 1 ayat 11, ya. Saya mau bacakan firman Tuhan. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Sediakan bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel yang dipimpin Musa untuk memasuki tanah perjanjian harus melewati yang namanya sungai Yordan. Sungai Yordan yang begitu dalam, yang cukup dalam dan deras, ini bicara mengenai mungkin tantangan. Kalau buat kita hari ini bicara mengenai bangsa Israel, bangsa saat itu juga mau bicara mengenai tantangan. Mungkin sama seperti apa yang harus kita lewati di tahun 2002 ini. Mungkin masih ingat di kepala kita, ya, dengan jelas, masih ingat di pikiran kita, kesulitan apa yang kita harus lewati di tahun lalu 2021, masalah apa yang mungkin harus kita lewati harus kita alami di tahun 2021, mungkin ya saat ini juga harus kita jalani dan lewati. Ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang tiba-tiba kehilangan omsetnya, penghasilannya yang menurun begitu drastis, dan banyak hal lain sebagainya. Ini bicara mengenai kesulitan, bicara mengenai sungai Yordan, bicara mengenai sesuatu yang harus kita, tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Dan lewat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua ketika dia harus melewati sungai Yordan, bicara mengenai tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Tuhan bicara mengenai sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk menyediakan bekal. Ya, bekal apa yang harus kita siapkan? Bekal apa sih yang harus kita perlukan di dalam menghadapi tantangan kehidupan kita hari-hari ini? Ya, untuk melewati sungai Yordan, bicara mengenai tantangan-tantangan kehidupan. Ya. Bekal apa yang Tuhan, yang spesifik, yang Tuhan perkatakan, ya, lewat Yosua ini. Tuhan memperkatakan, ada beberapa perkataan yang diulangi Tuhan kepada Yosua. Saya percaya ini juga bisa jadi bekal buat kehidupan kita. Tuhan mengatakan lebih dari 1 kali bicara mengenai sesuatu yang sangat penting, dan kata-katanya itu bicara mengenai kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, Yosua 1 ayat 7 firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hal yang pertama dalam menghadapi tahun 2002 ini, tahun musim yang baru, Tuhan ingatkan supaya kita tetap mempersiapkan bekal itu, menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ya. Bangsa Israel ketika melewati sungai Yordan, kita nggak tahu apa yang akan dihadapi di depan. Apakah menghadapi musuh yang lebih besar, atau yang seperti apa? Sama seperti keadaan kita hari ini. Tahun ke depan kita nggak tahu. Ya, bagaimana? Apakah yang dia hadapi ke depan akan lebih sulit dari yang tahun ini, atau kita nggak tahu. Tapi biarlah malam hari ini kita belajar untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Dengan cara bersandar penuh kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Supaya kita punya kekuatan. Karena kita sendiri, kalau kita mengandalkan kekuatan, saya percaya kita nggak akan kuat. Ya nggak ada manusia yang kuat.
Ya, kalau kita semakin kita mengandalkan pikiran kita, semakin kita mengandalkan kekuatan kita, semakin kita mengandalkan apa yang kita miliki, harta kita, kepandaian kita akan semakin stres. Tapi biar malam hari ini kita sama-sama diingat untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Caranya gimana? Kita belajar bersandar kepada sebuah kekuatan yang lebih kuat daripada kita. Daripada pikiran kita, daripada kepandaian kita, daripada kekayaan kita, kehebatan kita, yaitu kepada Tuhan. Belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Saya percaya ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, kita akan punya kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Ya, yang sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Ya, karena Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan tuntunan buat kehidupan kita. Apa yang harus kita lewati ketika kita menghadapi kesulitan. Ya. Terus yang kedua, yang pertama tadi kita belajar bawa bekal, ya, kuatkan, teguhkan dengan cara apa? Bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, yang harus dilakukan tentu adalah menyeberangi Sungai Yordan, ya. Sungai Yordan. Kalau kita dibaca di dalam Yosua 3, ya, Yosua 3, bagaimana ketika Yordan ini bicara mengenai tantangan, ya. Tuhan mengingatkan pada Yosua untuk boleh mendapatkan janji Tuhan. Tadi pertama kudu menguatkan bekal, ya, buat kehidupan kita bersandar kepada Tuhan. Bekal kita. Yang kedua, kita tetap harus melewatinya. Yordan bicara mengenai tantangan. Dan Tuhan mau kita melewati tantangan itu. Ya. Dalam kehidupan kita Tuhan nggak pernah janji hidup kita selalu mulus. Kadang Tuhan izinkan kita masuk ke dalam suatu melewati Yordan di dalam kehidupan kita. Menghadapi masalah-masalah, menghadapi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tapi lewat apa yang Yosua dapatkan, bagaimana dia bisa melewati Yordan ini dengan umat yang begitu banyak, ya. Sedangkan Sungai Yordan begitu dalam dan begitu deras. Ya. Bukan hanya bersandar kepada Tuhan, tapi harus bertindak. Ya, firman Tuhan tadi bilang di Yosua 1 ayat 7, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hal kedua yang Tuhan suruh ketika menyeberangi Sungai Yordan adalah Tuhan mau kita bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan Tuhan. Bicara mengenai tiap tindakan kita ketika kita di dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar melakukan dengan caranya Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Bangun doa. Minta Tuhan pimpin hidup kita. Saya mau tanya, apakah setiap hari kita berdoa? Ketika kita akan memulai kegiatan kita. Apakah kita doa minta Tuhan? Minta Tuhan pimpin. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melakukan pekerjaan, ketika ada satu proyek yang harus kita kerjakan di depan, apakah kita melakukan sama seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan? Yosua ketika kalau kita baca dalam menyeberangi Sungai Yordan ini dengan caranya Tuhan, ya. Bagaimana ketika Tuhan Yosua mengikuti apa yang Tuhan tuntun. Imam-imam lebih dahulu turun, ya. Ketika kakinya turun, maka sungai itu terbelah. Ya, sehingga umat bangsa Israel ini bisa melewati. Bapak Ibu, itu ada suatu mujizat. Ya. Kalau Bapak Ibu juga mau ngalamin mujizat, ya, buat kehidupan kita di tengah kesulitan yang ada, libatkan Tuhan. Ikuti seperti persis apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan musim yang baru ini. Saya percaya, biarlah ketika kita melakukan dengan caranya Tuhan, dengan cara yang baru ini, maka mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, ingat bahwa bekal, kuatkan dan teguhkan hati kita. Bersandar penuh kepada Tuhan. Dan kedua, pakai caranya Tuhan. Bertindak sesuai dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Cara kita bekerja, cara kita mencari nafkah, cara kita berkata-kata, berbuat, melayani,
Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama di dalam kul. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bagaimana cara untuk memasuki musim yang baru lewat apa yang kami belajari. Kami Tuhan ingatkan lewat Yosua. Biarlah kami mau membawa bekal, menguatkan dan meneguhkan hati kami dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Yang kedua, kami mau mengikuti cara-caranya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah lewat dua hal ini jadi bekal kami untuk memasuki musim yang baru, memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, memang mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati mereka Tuhan kalau mereka ada dalam kesulitan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka Bapak di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan sempurna, jadilah sembuh seperti yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan berikan buat kepada setiap anak-anak yang percaya akan menerima kesembuhan itu. Jadilah sembuh apapun yang derita sakitmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.